mengaku juga kalau dirinya sempat terpesona oleh sang pengusaha. Namun sayangnya pilihan sudah diambil. Di sisi Poppy kini ada Median, seorang anak band yang baru saja hendak menginjakan kakinya ke belantika musik tanah air. Dari segi materi, Median mungkin tak bisa dibandingkan dengan Edwin. Namun di mata Poppy, Median adalah pilihan hatinya, minimal sampai detik ini. Papinya juga respon gitu ya. Ya enak aja, ke maminya juga ya kayak Kehadiran Edwin Abeng menambah deret pria yang pernah singgah di hati Poppy. Namun, siapakah Edwin sesungguhnya? Benarkah Edwin juga sempat menjadi Arjuna di hati sejumlah selebriti kita? Edwin Abeng sebenarnya bukan lagi pemain baru di panggung kisah cinta selebriti kita. Edwin pernah menjalin kisah kasih dengan Reina Ipe. Embel-embel Abeng di belakang nama Edwin tampaknya menjadi modal kuat untuk bisa memikat banyak wanita. Saat ulang tahun Kabar-Kabar yang keempat tahun 2000 silam, Reina dan Edwin sempat mengumbar kisah cinta mereka. Kala itu, pernikahan pun sudah mengambang di depan mata. Saya sih serius, nggak tahu dia. Coba tanya. Serius. Ketemunya di kafe ya. Grand opening kafenya dia. Target aku sebenarnya tahun depan pengennya. Setelah Reina Ipe, nama Ririn Ekawati kemudian hadir sebagai kekasih hati Edwin. Edwin akhirnya mempersunting Ririn di tahun 2002. Seorang anak lahir dari pernikahan ini. Namun entah karena apa, keduanya akhirnya bercerai. Tersiar kabar Edwin punya wanita idaman lain di hatinya. Namun Ririn membantah kalau Poppy lah yang menjadi orang ketiga di balik perceraiannya dengan Edwin. Setahu aku pacarnya dia tuh namanya kalau nggak salah Andara iya. Nah makanya aku agak sedikit kaget kenapa fotonya malahan sama si Poppy Bunga itu. Gitu. Nah ketemu sama Poppy aku udah cerai, jadi nggak ada hubungannya Poppy kenal sama Edwin dari aku nggak. Kehadiran Poppy sebagai orang ketiga di antara Ririn dan Edwin agaknya bisa dikesampingkan. Namun cinta Edwin untuk Poppy tak bisa dibantah, muncul saat Poppy justru masih berstatus sebagai kekasih Mandala. Mas Edwin itu kan teman baik kakaknya Mas Rudi gitu. Mas Rudi tahu siapa Mas Edwin gitu. Tahu sifatnya nih pribadinya seperti ini. Cuma mau masukkan Mas Edwin ke Poppy itu nggak bisa kan. Waktu itu masih sama AA. Terus Poppy dan Mandala sebenarnya sudah begitu dekat. Saking intimnya, keduanya bahkan sempat liburan ke Bangkok, Thailand dan menginap dalam satu kamar. Pelaminan pun diyakini sudah tinggal selangkah lagi di depan mata. Sayang seribu sayang, rencana pernikahan itu batal di tengah jalan. Mandala mundur dari kehidupan Poppy setelah kekasihnya tersebut mengkhianati cintanya. Aku suka sebel juga di-image-kan playgirl gitu. Aku bukan kayak gitu. Gue tuh tipe orang yang penyayang gitu. Kalau gue udah sayang sama satu orang, itu sayang banget. Ternyata pacar kita belum putus, pergi sama cowok lain. Dia mesra-mesraan sama cowok itu. Ya kan? Terus otomatis pasti cowok itu akan sakit hati dong. Ya kan? Dan dia akan merasa pastinya dikhianati. Sejak lama Poppy Bunga menyatakan keinginannya untuk bisa menikah muda. Akankah sang pengusaha bakal menjadi suaminya? Pemirsa, sebelum kita menyimak jawabannya, berikut ada berita terhangat dari dunia selebriti. Manohara menunjuk Hotman Paris setelah OC Kaligis mengundurkan diri sebagai kuasa hukum. Akhirnya, Mano menunjuk Hotman Paris dan Farhad Abbas sebagai pengacaranya. Tingginya animo media yang berlomba-lomba memberitakan Manohara membuat rencana visum dan laporan polisi menjadi terkatung-katung. OC Kaligis pun resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Mano karena istri Pangeran Kelantan tersebut dianggap lamban membuat laporan ke jalur hukum. Hari ini,
Secara resmi Mano menunjuk kuasa hukumnya yang baru, Hotman Paris Hutapea dan Farhad Abbas. Farhad sendiri diberitakan sempat terlibat cekcok dengan Elsa Syarif, sarjana hukum, karena berebut ingin menjadi pengacara Mano Hara. Pengusaha dan anak pejabat sudah sejak lama menjadi primadona di hati sejumlah selebriti kita. Seperti Poppy Bunga, Nia Ramadhani juga harap-harap cemas untuk bisa membawa kisah kasihnya dengan Ardi Bakri ke jenjang pernikahan. Namun, sanggupkah Nia dan Poppy mencapai tujuan mereka? Pengusaha ataupun anak pejabat memang menjadi magnet tersendiri yang mampu memikat hati selebriti muda kita. Sebaliknya, Citra sebagai figur publik juga membuat artis menjadi wanita dambaan di hati para lelaki termasuk pengusaha. Seperti Poppy Bunga, Nia Ramadhani juga sanggup membetot perhatian Ardi Bakri. Hubungan keduanya tampak kian mendekati pelaminan. Beberapa waktu lalu, foto-foto seksi Nia Ramadhani di sebuah pantai di Singapura bersama Ardi tersebar di internet. Nia dan Ardi sama sekali tak ingin membantah keaslian foto tersebut. Keduanya bahkan tampak menikmati sorot kamera yang mengabadikan kisah percintaan mereka. Pakai baju segini kamu nggak pakai baju panas lah. Udah gitu terus sekarang dan itu acaranya di pantai menurut aku ya gitu. Jadi wajar-wajar aja dan alhamdulillah keluarga juga kayaknya tanggapannya nggak ada yang nanggepin di sini. Terlahir dari keluarga kaya dan kini didaulat sebagai salah satu pengusaha kaya raya, ternyata tak membuat Ardi ingin membatasi kebebasan Nia termasuk dalam berbusana. Ya aku sendiri kalau nggak direncanain emang aku gayanya tiap hari kayak gini. Kayaknya nggak ada bedanya deh gitu. Kayak nggak direncanain juga emang kayak gini. Ardi, lihat penampilan Nia secara fashion seperti apa? Katanya aku lebih dewasa. Benar. Seperti Ardi, Edwin Abeng pun sebenarnya menerima Poppy apa adanya. Bahkan Edwin siap memanjakan Poppy dengan gelimang harta. Kamu dengan begini, kamu nggak usah terlalu capek kejar setoran. Kamu bisa keliling dunia tiap saat. Mas Edwin support gitu. Kamu mau apa. Kamu nggak usah pingin sesuatu terus kamu kerja dari pagi ke pagi gini. Poppy akhirnya mengaku juga kalau dirinya sempat terpesona oleh sang pengusaha. Namun sayangnya pilihan sudah diambil. Di sisi Poppy kini ada Median, seorang anak band yang baru saja hendak menginjakan kakinya ke belantika musik tanah air. Dari segi materi, Median mungkin tak bisa dibandingkan dengan Edwin. Namun di mata Poppy, Median adalah pilihan hatinya, minimal sampai detik ini. Papinya juga respon gitu ya. Ya enak aja, ke maminya juga ya kayak mami saya aja gitu. Jodoh sih tetap ya kan Allah yang ngatur kan, tapi tetap kita yang tentuin. Orangnya asik banget, keluarga aku pun alhamdulillah sejauh ini welcome aja. Walaupun memang awal agak susah ya, agak susah untuk masuk ke keluarga aku karena memang mungkin mami papi agak sedikit trauma dengan kejadian kemarin. Tapi alhamdulillah dengan kepintarannya dia gitu kan ya. Set masuklah ke keluarga aku. Benarkah Poppy siap melupakan Edwin demi Median? Tidakkah pesona sang pengusaha begitu menggiurkan untuk dilupakan begitu saja? Lantas bagaimana pula dengan Nia Ramadhani? Akankah Ardi bakal menjadi pelabuhan terakhir tempatnya menambatkan cinta? Gak tahu deh ya, berjalan sesuai waktu ya. Bingung juga sih, masih muda juga gue. Gue gak tahu jodoh gue siapa ya kan. Tiba-tiba nanti putus sebelum jalik cai. Putus gue gak tahu kayak gimana, tapi yang pasti sekarang ada orang yang samping aku yang insya Allah serius sama aku. Banyak hal menjadi pertimbangan sebelum naik ke pelaminan. Harta dan kekayaan bukanlah segalanya. Jadi sebelum jauh melangkah, setiap insan harus mempertimbangkan kemurnian cinta yang sedang membuncah dalam dada.
Saya Dini Aminarti beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis jam 3 sore, serta cek and recheck setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat di jam yang sama hanya di RCTI. Oke, selamat sore dan sampai jumpa.